Oke, selamat datang teman-teman di mata kuliah interaksi sosial digital. Kali ini kita akan membahas tentang kekerasan massa dan strategi penanganan massa dalam konteks politik dan ruang maya. Seperti biasa, di setiap pembahasan saya akan memberikan case sample sebagai bentuk contoh untuk konteks dalam memahami materi hari ini. Untuk case sample pertemuan ini, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa di bulan ini malah ya berseliweran tagar yaitu Hands Off 2025, yang dimana ini adalah kondisi politik yang sekarang berlangsung dan sedang marak di Amerika Serikat tentang berbagai macam kebijakan yang diambil oleh Presiden Trump dan juga pemerintahannya, yang semuanya itu banyak yang kontradiktif ya, bahkan melawan atau melanggar dari konstitusi yang ada. Nah, dimulai dari tagar Hands Off ini, kemudian secara serentak di 50 negara bagian di Amerika Serikat pada tanggal 5 April 2025, mereka turun ke jalan untuk demonstrasi. Maksud dari kata hands off itu adalah untuk sebagai bentuk protes kepada Presiden Trump dan juga Elon Musk, yang kalau teman-teman tahu Elon Musk itu sejak terpilihnya Presiden Trump ini melibatkan Elon Musk di berbagai kebijakan pemerintahan. Jadi beberapa yang sangat dikecam tuh seperti adanya penghapusan beberapa badan federal yang dianggap esensial, bahkan juga mau menghilangkan adanya Department of Education atau kalau di kita Kementerian Pendidikan. Kemudian ini berakibat pada pemecatan banyaknya pekerja-pekerja, juga yang terbaru dan mungkin minggu lalu sudah sempat disinggung terkait dengan kebijakan tarif yang dikenakan oleh Donald Trump yang tidak berdasar, seperti itu. Jadi atas berbagai banyak macamnya kebijakan ini, kemudian ini menuai kritik sampai dengan terjadi demonstrasi besar yang dilakukan serentak di 50 states di Amerika. Kemudian ada satu yang menarik yang baru saja terjadi ini, jadi baru mungkin minggu lalu kali ya, di mana ternyata salah satu kebijakan pemerintahannya Trump adalah mereka ingin kampus-kampus di Amerika Serikat untuk mengikuti kebijakan pemerintah kalau mau dana dari pemerintah untuk universitas itu digelontorkan. Yang mana di dalam kebijakannya itu diantaranya adalah untuk satu, admission atau penerimaan mahasiswa harus diatur sesuai dengan kebijakan keinginan pemerintah, atau dalam ini adalah keinginan Trump. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan semua aktivitas atau course atau mata kuliah yang berbau DEI. DEI itu adalah diversity, inclusion. Nah, I-nya saya agak lupa ya. Jadi intinya adalah untuk menghilangkan inklusivitas, terus equity, E-nya equity ya, diversity, equity, dan inclusion. Jadi semua hal yang berbau perbedaan, yang berbau orang selain berkulit putih itu itu akan dihilangkan, bahkan seperti LGBT dan lain-lain. Dan ini sangat amat dikecam gitu ya kebijakan ini. Sampai minggu lalu akhirnya Harvard sebagai teman-teman tahu sendiri ya, kampus tertua dan terkenal, ternama dan terkaya juga, akhirnya mengeluarkan surat pernyataan resmi bahwa mereka menolak kebijakan Trump yang berakibat dibekukannya dana sebesar 2 triliun atau 5 triliun, saya nggak begitu hafal, yang harusnya digelontorkan oleh pemerintah kepada kampus gitu ya. Dan ini ternyata banyak didukung ya, aksinya Harvard ini, sikapnya Harvard ini. Kenapa? Karena tidak ada alasan yang jelas bagi pemerintahan untuk membekukan dana kepada universitas. Ditambah hal-hal yang diminta dan di-request oleh pemerintahan kepada universitas itu tentunya akan menjadi sebagai salah satu bentuk otoriter dari kepemimpinan otoriter dari pemerintahan. Karena untuk membungkam adanya diversity, membungkam kebebasan berpendapat, dan ini di Amerika menjadi sesuatu yang sangat
bertolak belakang gitu ya dengan nilai-nilai kemasyarakatan Amerika. Seperti itu. Nah, yang hari ini akan kita bahas itu adalah bentuk bentuk kekerasan massa dan juga bagaimana strategi penanganan massa. Kita akan bahas ini tentunya dari dua perspektif, dari massa baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui ruang digital. Nah, sebelum masuk ke definisi tentang kekerasan massa atau anarkisme, kita pahami dulu, atau mungkin ini sudah sempat dibahas ya sebelumnya, tentang jenis massa dan proses terbentuknya massa. Yang dimana massa itu ada yang tidak terorganisir secara formal dan ada yang terorganisir secara formal. Jadi ini baik di dalam konteks tatap muka secara langsung atau tidak langsung secara di ruang digital, massa itu sebenarnya bisa tidak terorganisir, bisa juga terorganisir. Yang dimana kalau massa yang tidak terorganisir secara formal tuh ya massa yang terbentuk dikarenakan adanya mungkin suatu kejadian tertentu yang kemudian akhirnya menimbulkan adanya kerumunan atau berkumpulnya banyak orang dalam satu waktu. Kalau misalkan di dunia nyata misalkan lagi di mall gitu ya, itu kan sebenarnya contohnya mall, lagi di mall itu kan bentuk dari banyaknya orang yang berkumpul tapi tidak terorganisir, artinya tidak ada yang mengatur seseorang itu untuk hadir di mall pada saat yang sama gitu ya. Sementara massa yang terorganisir secara formal ya tentunya seperti demonstrasi, aksi, unjuk rasa, itu kan semuanya sudah terorganisir dan direncanakan, karena kan kalau unjuk rasa atau demonstrasi kan pasti ada izinnya gitu ya. Jadi memang terorganisir, siapa yang datang, misalkan aliansi siapa, badan siapa, organisasi siapa, dan lain-lain. Seperti itu. Sementara kalau di ruang digital mungkin yang tidak terorganisir ya contohnya kayak kalau kita berada di kolom komentar, itu kan bentuk massa yang tidak terorganisir secara formal. Kemudian kita lihat live-nya Shopee, lihat live-nya influencer atau content creator di TikTok, di Instagram, itu kan juga bentuk tidak terorganisir secara massal, secara formal. Sementara kalau massa yang terorganisir secara formal dalam ruang digital ya mungkin kalau kayak kita nonton Zoom atau teman-teman sekarang nonton teman-teman kalau kita lagi kelas online itu kan sebenarnya juga terorganisir secara formal. Kenapa? Karena memang hadir di situ sudah diatur jamnya, siapa yang bisa hadir dan lain-lain itu sudah diatur. Nah, kemudian untuk proses terbentuknya massa itu ada 4. Dari yang pertama adalah audiens atau massa pasif. Nah, ini kita akan bahas ada satu slide membahas secara lebih detail terkait dengan contohnya ya. Kemudian ada crowd atau kerumunan massa. Nah, ini sudah meningkat. Jadi yang membuat proses yang ini berupa tahapan ya. Tahapan ini semua jenis, tapi di setiap jenis itu mereka ada tahapan dari aktivitas dari massa itu sendiri gitu. Jadi kalau audiens itu adalah massa yang pasif. Contohnya misalkan orang nonton bioskop. Itu kan kita kan berada di dalam sekumpulan orang berada di dalam satu ruangan yang sama untuk nonton film. Artinya pasif nih maksudnya ya karena kita tidak melakukan apa-apa karena kita nonton film gitu. Nah, kemudian naik lagi satu tingkat massa itu audiens bisa jadi crowd atau bisa jadi kerumunan massa ketika misalkan ketika lagi nonton film itu tiba-tiba filmnya mati gitu ya, lagi nonton bioskop filmnya mati gitu. Terus otomatis kan kita kayak pasti loh kok mati loh, kok gini gitu ya. Yang kemudian menimbulkan mungkin jadi semuanya ngobrol sendiri gitu ya atau semuanya jadi agak rame karena protes gitu ya. Belum protes bahkan. Jadi masih mulai bertanya-tanya gitu ya. Itu crowd. Nah, kemudian ketika filmnya nggak nyala-nyala, bahkan mungkin AC-nya mati, akhirnya semua kepanasan di dalam dan akhirnya semua pada protes, marah-marah, itu naik menjadi mob atau massa mulai aktif. Mulai aktif ini mulai aktif rame, mulai aktif protes gitu. Nah, ketika protes itu tidak direspon oleh pihak bioskop misalkan ya, kita semuanya masih di dalam, masih nggak ada kejelasan ini gimana tiketnya dikembalikan, di-refund atau gimana, akhirnya jadi riot atau amuk massa. Misalkan akhirnya jadi ngerusak kursi, ngerusak fasilitas yang ada di dalam bioskop, marah-marah keluar terus marah-marah ke pegawai dari bioskop. Nah, itu akhirnya menjadi riot gitu. Jadi massa itu ada jenisnya dan ada juga terbentuknya tuh escalating gitu.
Jadi kalau misalkan lihat demonstrasi, ada aksi demonstrasi yang kemudian berujung ada kekerasan, pelibatan kekerasan. Nah itu sebenarnya ada melalui tahap ini. Pertama audience, kemudian jadi crowd, kemudian jadi mob, kemudian jadi riot. Dan perlu dipahami teman-teman ketika berada di dalam situasi demonstrasi, ketika di lapangan gitu ya, itu tuh satu pemicu kecil yang bisa dipicu oleh pihak manapun atau pihak berkepentingan atau siapapun, itu bisa dengan mudahnya menyulut massa untuk escalate atau naik tingkat menjadi riot gitu. Jadi misalkan pasti pernah dengar dulu ada kasusnya, saya lupa itu apa ya, waktu kontroversi pemilu kalau nggak salah, akhirnya tuh rame di Sarinah ya kalau nggak salah, yang ternyata ditemukan ada satu mobil ambulan isinya tuh batu-batu gitu ya. Jadi memang itu seperti disengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk memprovokasi supaya demonstrasinya tuh berlangsung anarkis. Nah ini tadi jenis-jenisnya dan ini tahapnya ya, tadi sama seperti yang di slide sebelumnya. Berikut juga ini contoh lain ya. Kalau tadi saya contohkan nonton bioskop, ini contohnya tiket konser ya, nonton konser. Nanti bisa teman-teman cermati. Oke, kita masuk di kekerasan massa. Jadi sebenarnya apa definisi kekerasan atau anarkisme? Nah, ini adalah bentuk gerakan sosial dan politik yang dalam konteks Indonesia menegaskan hak individu atas kebebasan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak terbatas dan menolak segala bentuk dominansi dari pemerintahan sosial atau ekonomi. Ya, bentuk perlawanan ya sebenarnya kekerasan massa dan anarkisme ini. Yang ini sebenarnya bisa dipengaruhi oleh dua faktor, bisa dilihat dari faktor individu, bisa juga dilihat dari faktor kelompok. Yang mana kalau dari faktor individu, perilaku anarkisme ini dapat terjadi secara spontan maupun direncanakan. Nah, misalkan ini bisa dilihat dari faktor pribadi seperti adanya mungkin masalah kejiwaan, pengaruh lingkungan, pengaruh fisiologis dan lain-lain, gitu ya. Makanya kenapa kalau misalkan itu tadi seperti yang saya bilang ya, kalau misalkan kita ngomong di ruang digital contohnya ya, kenapa kok ada orang yang kalau baca kolom komentar itu gampang jadi overthinking atau bahkan sampai dampak buruknya sampai bisa jadi stres, depresi karena baca kolom komentar, karena baca jumlah likes dari postingannya dia. Kenapa ada juga yang enggak gitu ya? Kenapa ada juga yang tidak terpengaruh? Ya salah satunya kalau kita lihat dari kacamata faktor individual, ini bisa jadi dipengaruhi karakteristik kepribadian gitu, cara mereka merespon satu stimulus yang ada di lingkungan mereka itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik, pola asuh dan lain-lain. Ya ini juga bisa contoh misalkan kayak kalau kita ngomong kayak Nikita Mirzani misalkan, artis Nikita Mirzani. Kenapa kok kayaknya kalau teman-teman tahu, kenapa kok seakan-akan Nikita Mirzani kayak selalu ada aja kontroversinya gitu ya di media sosial, dia bikin zamannya kasusnya siapa ya, kasusnya Loli kali ya, yang dimana dia bikin story pakai lemon itu ya wajahnya, selalu di situ dia menjelek-jelekkan pihak-pihak tertentu dan lain-lain. Kenapa kok dia seberani itu? Kok dia sepertinya selalu suka dengan kegaduhan gitu ya. Tapi ada juga misalkan artis atau influencer yang tidak sekontroversi dia gitu ya, atau tidak mudah tersulut gitu dan lain-lain. Nah, kemudian untuk kalau dari faktor kelompok, anarkisme itu bisa juga dikarenakan identifikasi kelompok. Dan terutama ini berkaitan dengan identitas yang berkaitan dengan ras, agama, kaitannya dengan SARA gitu ya. Yang seringkali ini memunculkan biasanya itu dimulai dari adanya stereotip dengan antar kelompok. Dan ini bisa jadi memunculkan isu ketidakadilan, jadi ada isu minoritas, mayoritas, dan lain-lain gitu. Contohnya yang paling gampang dilihat ya masalah agama kelompok muslim dan kelompok non muslim gitu ya. Yang kebanyakan biasanya setidaknya berita yang muncul ya itu biasanya saat adanya gesekan antar kedua kelompok ini tuh biasanya dimulai dari adanya ketidakterimaan kelompok muslim dengan non muslim ya. Kayak menurunkan atau membakar ya patung Bunda Maria, kemudian ya dan lain-lain lah ya. Ini baik berkaitan dengan
kelompok muslim dan non-muslim gitu. Nah, unsur-unsur yang berkontribusi ini juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang memang mendorong kekerasan tersebut, aktivitas kriminal, lingkungan sosial, sosioekonomi, kemiskinan memang tidak dipungkiri ini menjadi faktor yang memicu munculnya kekerasan. Nah, ini tadi ya, nyambung dari proses terbentuknya massa, bahwa massa itu terbentuk mulai dari kondisi tenang, yaitu massa pasif tadi atau audiens, kemudian mereka bisa naik jadi kondisi berkerumun atau crowd, bisa naik lagi jadi kondisi aktif, nih udah mulai protes gitu ya, atau mulai ada aksi protes, bentuknya mob, dan yang terakhir adalah riot. Ketika protes ini tidak difasilitasi, mereka jadi amuk massa. Atau kalau misalkan di ruang digital tuh jadi viral, terus netizen banyak yang membuli pihak-pihak tertentu gitu ya, dengan kata-kata yang menyakitkan dan lain-lain gitu. Makanya kenapa kalau ada yang viral di media sosial, kalau teman-teman misalkan tahu yang ada laki-laki lagi drive thru McD apa itu ya, terus mbak petugas McD-nya tidak terlalu, mungkin dia kan sambil melayani yang pesen itu ya, terus dia pokoknya laki-lakinya nggak sabar, terus dia menggunakan kata-kata kasar dan pergi gitu ya, itu kan langsung di cuitan, di komentar kan langsung, ini akunnya silahkan kalau mau silaturahmi. Itu kan sebenarnya bentuk dari inginnya membentuk satu riot atau amuk massa ke akunnya dia dan mencaci maki si laki-laki tersebut kan ya, karena tidak kasar dan lain-lain, melakukan hal yang tidak seharusnya gitu. Nah, kemudian masuk di strategi penanganan massa, kemudian bagaimana caranya menangani massa gitu ya, dengan situasi yang bermacam-macam gitu. Nah, sebenarnya untuk strategi itu sendiri diidentifikasinya tuh berdasarkan tipe massanya juga. Jadi kalau tadi kan ada 4 ya, berarti strateginya bisa dilihat dari 4 cara. Bisa strategi menangani massa yang tenang, strategi menangani massa yang menyerang, strategi menangani massa yang panik, dan strategi menangani massa yang ekspresif. Kalau untuk yang tenang, itu massa ini bisa dibiarkan. Jadi misalkan kayak demonstrasi, awalnya kan pasti tenang ya biasanya, tanpa ada kekerasan dan tertib. Cuma biasanya aparat mereka berkeliling di belakangnya gitu ya, untuk menjaga untuk agar tetap kondusif gitu. Nah, ini beberapa poin juga ya untuk menangani massa yang tenang gitu. Untuk mereka tetap diberi kesempatan menyampaikan tuntutan-tuntutannya, terus habis itu tetap bertanggung jawab atas keselamatan para demonstran gitu ya. Jadi tetap diusahakan kondusif. Dan juga pastinya untuk mengetahui ini dari golongan mana saja dan disesuaikan cara menghadapinya. Makanya kalau demonstrasi yang kondusif dan baik dan benar sesuai prosedur kan mereka memang minta surat ke polisi, surat izin gitu ya, terus surat izin keramaian mungkin ya, terus nanti dijelaskan yang hadir berapa orang, dari mana saja, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian untuk massa yang menyerang dan merusak, ini beberapa strateginya bisa dilakukan seperti melakukan tindakan-tindakan yang tegas untuk mengendalikan massa seperti gas air mata, water cannon, dan lain-lain. Gitu. Penggunaan peralatan pengendali massa sekedar mencegah untuk adanya bahaya yang lebih parah atau adanya terjadi kekerasan yang bisa membahayakan orang lain. Penggunaan senjata api hanya dibenarkan oleh ketentuan, ya ini sekedar untuk mencegah bahaya dan kerusakan yang lebih besar. Ya, massa yang menyerang dan merusak. Contoh lain sebenarnya kalau teman-teman ingat kasus tragedi Kanjuruhan ya, yang dimana ini menelan banyak sekali korban yang dikarenakan mereka kekurangan oksigen, yang dimulainya kan sebenarnya dari massa yang panik. Nah, ini kan sebenarnya adalah bentuk dari bagaimana strategi penanganan massa itu secara teoritis tuh emang sangat mudah gitu ya untuk dijelaskan. Tapi ketika sudah turun ke lapangan berhadapan dengan berada dalam situasi banyak ketidakpastian, biasanya manusia tuh akan lebih mudah, individu tuh akan lebih mudah untuk merasa panik, dan akhirnya mereka cenderung mengikuti apa yang mereka dengar di situ, yang mana itu belum tentu benar gitu, dan sifatnya mungkin bisa provokatif. Makanya lebih mudah orang-orang yang berada di dalam konteks dalam kerumunan dan terjadi banyak ketidakpastian, kericuhan tuh lebih mudah terprovokasi karena mereka sendiri tuh nggak tahu dengan
nggak tahu situasi pada saat itu tuh seperti apa. Sehingga atas ketidaktahuan tersebut mereka menjadi lebih impulsif dan reaktif dalam menyikapi hal-hal yang ada di sekelilingnya. Ya, nah ini juga selanjutnya masih terkait dengan massa yang menyerang, strateginya adalah untuk memperhatikan provokator-provokator. Nah ini yang kemudian juga harus dilihat ya, artinya makanya kenapa biasanya aparat kan menangkap atau mengamankan beberapa orang yang dianggap memprovokasi. Nah ini memang seringkali menjadi abu-abu, apakah memang benar itu adalah provokatornya, ataukah memang ini hal yang diada-adakan gitu ya oleh aparat hanya untuk membungkam orang yang sedang demonstrasi secara kondusif. Ini yang seringkali dalam tanda kutip juga digoreng gitu ya, atau kalau nyambung dari materi minggu lalu juga ini yang dimanipulasi akhirnya informasi ini, apalagi di dalam media sosial gitu. Hindari terjadinya kekerasan serta ucapan-ucapan yang membangkitkan kemarahan, meredam perlawanan. Makanya biasanya kalau ini aparat kan pasti mereka kalau demonstrasi pakai pelindung itu ya, shield itu Oke, kemudian selanjutnya strategi menangani massa yang panik. Nah, massa yang panik ini biasanya dilakukan bisa dengan menenangkan dengan cara memberikan informasi dan petunjuk yang jelas. Mereka harus tenang dan tidak menunjukkan kecemasan petugasnya maksudnya ya. Kemudian arahkan atau pimpin massa tersebut untuk membagi tugas dan tanggung jawab yang ada. Sebab situasi panik karena orang lain tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tadi yang saya singgung ya terkait ketidakpastian atau uncertainty. Mereka biasanya akan lebih mudah panik ya karena nggak tahu. Tuh. Sediakan kemungkinan-kemungkinan yang seluas-luasnya untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kerumunan tersebut. Dan kemudian yang selanjutnya massa yang ekspresif. Ini massa yang terbentuk karena ketertarikan terhadap suatu objek atau kejadian tertentu. Itu misalkan supporter, ini bisa jadi nonton konser ya, atau kalau teman-teman misalkan tahu kalau nonton konser metal biasanya ada istilahnya moshing gitu ya, atau menari yang cukup agresif gitu ya, yang biasanya juga bisa memicu adanya pertengkaran juga biasanya ketika lagi moshing itu. Nah ini juga bentuk dari massa yang ekspresif gitu. Nah untuk mencegah terbentuknya massa yang lebih besar, tindakan yang tepat bisa dengan mengamankan orang-orang yang ada di peristiwa tersebut yang menarik perhatian. Jadi yang moshing gitu ya misalkan. Makanya kan kalau misalkan di konser tuh kan biasanya di depan tuh kan ada barikade kayak pagar-pagar itu ya sebelum untuk menutupi panggung. Nanti pengawalan atau penjagaan juga dilakukan di situ. Nah, kemudian masih dengan massa yang ekspresif, bila ini dalam konteks demonstrasi, bisa diusahakan pergantian petugas. Maksudnya adalah selalu ada yang jagain gitu ya. Karena bisa sewaktu-waktu terjadi adanya ledakan emosional yang bisa memprovokasi situasi. Nah, kemudian usahakan untuk membubarkan kerumunan juga dengan menggunakan pengeras suara. Bisa juga dengan memotret dalam jarak dekat gitu ya untuk supaya massa-massa tersebut atau provokator-provokator itu tidak ingin identitasnya diketahui dan akhirnya pergi. Ya, mempengaruhi massa dengan menyusupkan petugas yang berpakaian preman gitu. Nah, ini pernah juga nih waktu kemarin demo Indonesia Gelap kayaknya. Ada satu orang yang di belakang ada foto satu orang, di belakangnya ada orang yang memegang HP dengan ada tulisan di HP tersebut, hati-hati ini intel gitu ya, yang menunjuk di orang di depannya itu. Yang akhirnya kayak berakibat orang itu dipukuli atau gimana. Nah, saya ini nggak tahu, kayaknya belum sempat baca lebih lanjut lagi tuh sebenarnya duduk perkara masalahnya tuh bagaimana gitu ya. Nah, ini tapi juga bentuk cara mempengaruhi massa. Lagi-lagi karena ini serba tidak pasti dan tidak tahu, ya akhirnya kita mengasumsikan bahwa orang itu memang berbahaya atau orang itu adalah mata-mata gitu ya, atau bahkan provokator. Nah, kemudian kalau tadi beberapa contoh adalah penanganan massa secara
tatap muka. Nah, ini sederhana penanganan massa secara digital gitu ya. Teman-teman tahu bahwa konten-konten negatif gitu itu mudah sekali untuk berseliweran di media sosial. Nah, akhirnya beberapa strategi yang bisa dilakukan ini terdengar lagi-lagi terdengar sangat klise, tapi setidaknya ini adalah bentuk cara atau langkah yang diambil untuk bisa menangani massa agar setidaknya lebih tenang gitu ya, atau tidak terjadi keributan. Yaitu yang pertama pemutusan konten negatif, kemudian yang kedua pembentukan kebijakan digital. Nah, ini seperti adanya undang-undang dan lain-lain dari pemerintah. Kemudian yang ketiga kolaborasi dengan platform digital dalam menekan konten negatif. Mungkin ini kaitannya dengan bagaimana caranya kita untuk bisa lebih bagaimana caranya pemerintah dengan penyedia-penyedia media sosial tuh berkolaborasi supaya bisa menekan konten negatif. Cuma mungkin ini juga bisa jadi satu senjata blunder karena bisa jadi berita-berita yang tidak diinginkan oleh orang-orang berkepentingan yang juga mungkin berkolaborasi dengan platform digital tersebut misalkan, itu juga jadi ditekan. Misalkan kayak yang aksi-aksi pro Palestina gitu ya, mungkin beritanya algoritmanya lebih ditekan juga. Padahal sebenarnya nggak melulu itu kan konten negatif ya, tapi ini kan karena ada orang berkepentingan akhirnya jadi ditekan. Jadi sebenarnya strategi ini kenapa disebut klise karena ini juga banyak celah atau banyak area abu-abu yang sulit membedakan mana yang strategi ini untuk menangani massa supaya tenang atau strategi ini adalah untuk menggiring massa untuk punya satu pandangan tertentu, seperti itu. Oke, itu tadi adalah materi tentang kekerasan massa dan juga strategi penanganan massa dalam konteks politik dan ruang maya. Silakan teman-teman juga menonton, melihat materi yang disampaikan oleh kelompok presenter, kemudian silakan untuk berdiskusi. Terima kasih.